Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbahagia sekali hati saya sore hari ini, Bu Gubernur, ya. Dan yang saya sangat hormati tentunya Ibu Hajah Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Provinsi Jawa Timur, rekan-rekan pejabat tinggi Media Kominfo, pejabat tinggi Pratama, adik-adik saya, Yosi, Nicholas, dan para pegiat di ruang digital, literasi digital yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi suatu kegembiraan tersendiri bagi saya bisa hadir di sini di Surabaya, di Jawa Timur dalam rangka grand launching 4 pilar kurikulum dan modul literasi digital. Kita sama-sama ketahui pandemi COVID-19 ini menebar ketakutan, kekhawatiran, tertular sakit masuk rumah sakit, tertular sakit masuk rumah sakit, bahkan ada yang tidak kembali ke rumah tapi langsung ke alam baka. Tetapi COVID-19 pandemi ini sendiri memberikan dampak lain, di mana mendorong masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia untuk bermigrasi dari ruang fisik ke ruang-ruang digital, dari physical space ke digital space. Dalam kaitan dengan itu, Presiden Bapak Joko Widodo memberikan arahan atas 4 sektor strategis yang harus kita sebagai bangsa lakukan dalam rangka menghantar masyarakat untuk masuk ke era baru, transformasi digital, dalam rangka akselerasi transformasi digital. Keempat sektor itu diantaranya untuk menyelesaikan deployment pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika secara merata ke seluruh pelosok tanah air. Dari semua level teknologi, mulai dari pita lebar, jaringan pita lebar yang saat ini salah satu terpanjang barangkali di dunia. Ya, Indonesia memiliki 344.000 km panjang fiber optik di darat dan di laut. Kalau kita tarik ujungnya dan mengitari bumi, itu sudah hampir 9 kali keliling dunia, panjang sekali. Kita juga ya harus membangun infrastruktur di middle mile. Di antaranya membangun fiber link, microwave link. Saat ini kita menggunakan 9 satelit telekomunikasi untuk kebutuhan telekomunikasi kita. Baik satelit di dalam negeri 5, dan kita kekurangan harus menyewa 4 satelit asing. Dan dalam rangka mengisi kebutuhan kita, nanti di tahun 2023 akhir kita akan meluncurkan 1 satelit high throughput satellite, ya satelit Republik Indonesia Satria 1 dengan kapasitas besar 150 gigabit per second yang akan mendukung ya wifi dan akses internet untuk 150.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah, puskesmas, kantor-kantor desa, kantor-kantor polisi, dan layanan-layanan garis depan, melengkapi yang menjadi 500.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Kita juga sudah mempunyai lebih dari 1,5 juta base transceiver stations, ya, yang mana menghadirkan sinyal-sinyal di rumah-rumah, di kampung, di lingkungan kita. Tadi Ibu Gubernur sudah menyampaikan keseluruhan di Jawa Timur sudah, Bu, ya, desa-desanya. Baik itu coverage-nya 2G, 3G, dan sekarang kita perlu menyelesaikan di seluruh wilayah tanah air kita ada 12.548 desa, termasuk di desa di wilayah komersial dan di wilayah-wilayah 3T yang harus diselesaikan di tahun 2021 dan 2022. Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah terlayani dengan sinyal 4G dalam rangka mendukung masyarakat untuk bertransformasi menjadi masyarakat digital. Tadi disebut oleh Yosi, a digital nation, Indonesia towards a digital nation. Ya. Kita juga arahan Presiden sektor strategis lagi harus membangun masyarakat digital Indonesia, harus membangun ekonomi digital Indonesia, harus membangun pemerintahan digital seperti tadi Ibu Gubernur menyampaikan. Karenanya Kominfo perlu menyiapkan seluruh sarana prasarana, yang paling penting adalah infrastruktur TIK. Mulai dari yang paling hulu sampai yang hilir, pusat data nasional misalnya, untuk menghasilkan satu data dalam rangka Electronic Government Indonesia.
membangun super aplikasi agar efisiensi tata kelola ruang digital menjadi lebih efisien. Namun ya, pembangunan sektor hulu ini belumlah cukup, walaupun itu melibatkan pembiayaan negara yang besar melalui blended financing, bauran pembiayaan, baik itu dari Universal Service Obligations, APBN, penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo, dan capital dan operational expenditure dari perusahaan-perusahaan. Walaupun itu sudah dilakukan begitu, tetapi ya, pesan Bapak Presiden, hilirisasi ruang digital harus kita kuasai. Dalam rangka menguasai hilir atau downstream ruang digital kita, maka menjadi mutlak dan penting kita mempunyai sumber daya manusia digital, talenta digital di semua kecakapannya, dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai. Hari ini kita berbicara atau kita melakukan launching besar-besaran, grand launching dalam kaitan dengan gerakan nasional literasi digital di tingkat basic. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahun 2021 ini Kominfo mencanangkan untuk melakukan gerakan literasi bagi 12,4 juta rakyat Indonesia, dan dilakukan di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Satu gerakan yang besar dalam rangka memberikan literasi bagi masyarakat kita di kecakapan dan modul-modul literasi yang disampaikan, 4 pilar, baik kecakapan berbudaya digital, ya, etika digital, kecakapan digital, dan keamanan atau safety digital, ya, bermedia digital. 4 kurikulum ini akan menjadi kurikulum yang akan diterapkan di program literasi tingkat basic skills dan di tingkat intermediate skills, ya, dengan kurikulum dan tekanan yang tentu berbeda-beda. Nah, gerakan ini gerakan yang besar, gerakan yang masif yang dilakukan secara nasional, tidak mungkin bisa dilakukan oleh sekelompok atau segelintir saja. Ini perlu kerja kolaboratif, kerja bersama-sama seluruh kementerian, ya. Gerakan Nasional Literasi Digital melibatkan setidaknya 110 lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam hal ini tentu saya sangat berharap, ya, untuk bersama-sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah secara khusus, ya, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang langsung menjadi garis depan dalam kaitan dengan rekrutmen dan menghadirkan atau mengikut sertakan para masyarakat. Percuma gerakan ini disediakan dengan satu gerakan yang besar, tetapi pelibatan, ya, dan partisipasi yang kecil. Gerakan ini demi memudahkan, maka ini dilakukan secara daring, secara online. Ya, kita berharap bahwa gerakan ini akan mendorong kita, masyarakat kita, untuk memahami hal-hal atau modul-modul kurikulum yang paling basic untuk kepentingan masyarakat agar bisa menggunakan ruang digital secara bermanfaat. Jangan sampai kita tidak cerdas dalam memanfaatkan ruang digital. Secara khusus, ya, juga untuk memanfaatkan ruang digital tidak saja dalam kaitan dengan etika dan etik, tetapi juga ekonomi. Kita berharap 64 juta UMKM nasional kita, penyumbang 60% dari GDP nasional kita, ya, ini mengambil bagian onboarding di dalam digital menjadi UMKM digital. Sepengetahuan saya hingga hari ini setidaknya ada 11 juta UMKM dan ultra mikro nasional kita yang sudah on board ke dalam digital. Kita berharap di akhir tahun 2024 setengahnya 30 juta UMKM kita sudah masuk ke ruang digital dan memanfaatkan sebagai UMKM digital yang memperjumpakan sektor produksi dan marketplace. Nah, hal-hal seperti ini harus kita kuasai karena dari hasil studi, ya, ekonomi digital Indonesia, ya, setidaknya tahun 2024 setara dengan lebih dari 130 miliar dolar, ekuivalen dengan 40%, ya, ekonomi digital ASEAN. Bangsa kita bangsa besar, ekonomi kita ekonomi besar, tetapi tentu kita harapkan kita bertumbuh juga secara besar. Kita menjadi bahagian,
yang menggerakkan perekonomian nasional dan menghantar masyarakat untuk memasuki ruang digital. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, program ini program besar sekali dan akan dilakukan secara berkesinambungan sampai akhir periode kabinet ini. Saya secara pribadi berharap dari 270 juta rakyat Indonesia setidaknya dalam 4 tahun ke depan kita memberikan pelatihan digital bagi 100 juta rakyat kita. Dengan demikian kita mempunyai sumber daya digital yang memadai untuk memasukkan era baru, ya era transformasi digital. Kegiatan ini akan dilakukan di 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, dan hari ini ya grand launching dilakukan di Jawa Timur melibatkan kota Yogyakarta mewakili provinsi Yogyakarta, Tangerang Selatan mewakili provinsi Banten, Aceh mewakili provinsi Aceh, dan Bandar Lampung mewakili provinsi Lampung. Ya, gerakan ini nanti kita harapkan ya dilakukan secara bersama-sama melalui kerjasama yang erat. Saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur tadi. Perlu ada relasi payung hukum kerjasama yang memadai agar tata kelola program ini dapat dilakukan lebih baik dan untuk itu bisa menghasilkan ya hasil yang lebih memadai. Kita tentu butuh program yang efisien dan program yang produktif bagi masyarakat. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur di mana program ini kami harapkan akan mengajak Millennial Group Indonesia untuk melek dan memanfaatkan ruang digital yang bermanfaat dan berfaedah, mengajak para ibu rumah tangga, bapak dan ibu untuk mendidik dan mengajak serta anak-anaknya dan mengambil bagian bahkan kepada para senior, kakek dan nenek pun menjadi bagian dari gerakan nasional literasi digital nasional kita. Akhirnya ya saya tentu bekerja bersama seluruh tim bersama-sama sebagai suatu kekuatan nasional dalam rangka agar Indonesia terkoneksi semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om.